hari ini saya mengajar di SDN 1 Sarwa dari Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pada PPG Darjat Angkatan 1 tahun 2021 kelas 6 di tema 3 tokoh dan penemu, subtema 1 penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Pada sehat ya semuanya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Siapa yang mau mimpin? Karin, ke depan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai nasionalis, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, pada hari ini coba Ibu absen dulu ya. Denok, temannya siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini hadir semuanya. Nah, udah semangat buat belajar belum? Udah semangat buat belajar? Nah, coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. PPK religius nasionalis
tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran ke-1. Nah, ibu pengen bertanya kepada kalian. Coba yang di rumahnya pernah nyalain lampu tidak? Nah, Kalau nyalain lampu lewat apa? Saklar, ya. Kenapa bisa hidup dan bisa mati lampunya ya? Lewat saklar. Kalian pernah enggak? Suka bertanya enggak? Kok lampu bisa hidup dan bisa mati ya? Kalau kita nyalain saklar. Ada yang ingin tahu nggak tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama kalian membaca teks eksplanasi tentang penemu mengubah dunia. Nah, setelah itu nanti kalian bisa mampu menuliskan informasi dari teks tersebut. Yang kedua, setelah menuliskan informasi, kalian coba menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman dari teks tersebut. Yang ketiga, nanti kalian mengamati video pembelajaran. Dari video tersebut, kalian bisa mengetahui dan menyebutkan komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya. Yang keempat, nanti kalian melalui praktek mampu membandingkan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Ini ada sebuah teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, siapa yang mau membacakan? Acungkan tangan. Nah, coba Nita bacakan paragraf pertamanya nih. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Leamington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sekedar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang pertama dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat menerbang meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik berbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Coba selanjutnya paragraf ketiga mau dibacakan oleh siapa? Siapa yang mau membacakannya? Acungkan tangan. Ya, so, Dena. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter, lampu hiasan. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari, lampu rumah dan lampu lalu lintas. Sudah membaca ya listrik pengubah wajah dunia. Coba kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut. Tuliskan, coba dituliskan ya. Aku kasih waktu kalian untuk menulis ya. Silakan ditulis dulu informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut.
Sudah? Sudah, pinter. Nah, sudah menuliskan semuanya? Coba, siapa yang mau membacakan hasilnya? Yang tadi kalian sudah tulis, acungkan tangan. Ya. So, Cynthia, bacakan hasilnya. Hasil temuannya tolong dibacakan. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ada informasi tentang apa tadi yang sudah dibacakan oleh Cynthia? Tentang rangkaian listrik. Ya, informasinya ada di dalam teksnya. Ada di paragraf keberapa tadi itu tentang rangkaian listrik? Paragraf keempat. Ya, tentang rangkaian listrik. Rangkaian listriknya ada berupa apa? Rangkaian seri dan paralel. Terima kasih buat Cynthia ya. Selanjutnya ada yang mau membacakan lagi hasilnya? So, siapa? Acungkan tangan yang mau membacakannya. So, boleh Aira? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merangsang ikatan media penasaran. Gelombang elektromagnetik tersebut dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Ya, terima kasih buat Aira ya. Informasi yang didapat oleh Aira tentang arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Nah, coba ada yang rangkaian listrik ya. Tadi kita sudah menemukan informasi tentang rangkaian listrik. Nah, ini tadi yang kalian baca itu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat menyebabkan proses terjadinya sesuatu. Tadi tentang apa yang ada di dalam teksnya? Tentang rangkaian listrik. Ya, tentang rangkaian listrik. Rangkaian listriknya ada bisa berupa yang sederhana itu bisa berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini ada sebuah video tentang rangkaian listrik sederhana. Nanti dari video ini kalian bisa mengetahui komponen-komponennya apa dalam listrik ya dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dan bilang saya ini. Mana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu semangat. Saya akan menyampaikan tentang rangkaian listrik dan komponen-komponen pada listrik.
videonya ya. Nah, di dalam video tersebut komponen-komponen listriknya apa aja? Saklar, Terus baterai, kabel, lampu. nah, tadi saklar, lampu, kabel, baterai ya. Kira-kira fungsinya tadi apa aja fungsinya? Fungsi saklar apa? Untuk menyambungkan alat atau serangkaian baterai yang menerima listrik terhenti. Untuk menghubungkan, memutuskan arus listrik. Kedua, baterai. Gunanya buat apa baterai? Sebagai sumber listrik. Sumber energi Listrik. Ketiga, Kabel. fungsinya buat apa? Sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Terus satu lagi apa sih? Lampu. Lampu. Kira-kira lampu apa fungsinya? Energi listrik menjadi cahaya. Mengubah energi listrik menjadi cahaya. Itu komponen-komponen yang ada pada listrik. Ini yang tadi kalian sudah sebutkan. Di dalam listriknya ada kabel untuk menghantarkan aliran listrik. Ada batu baterai sumber Energi listrik. kedua saklar nih, saklarnya saklar untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Ada lampu, lampu biasanya mengubah energi apa? Listrik menjadi Mengubah cahaya. energi listrik menjadi cahaya. Nah, komponen-komponen ini bisa dihubungkan menjadi sebuah rangkaian listrik. Ya, bisa dihubungkan menjadi sebuah rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan paralel. Gimana caranya, Bu? Caranya gimana membuat rangkaiannya? Kita akan mencoba belajar untuk membuat rangkaian tersebut. Oke? Sudah siap untuk melakukan percobaan? Nah, kita akan mencoba membuat rangkaian seri dan paralel. Kalian perhatikan dulu video pembelajarannya ya. Pertama itu batu baterai, kabel, saklar, lampu, hidupkan lampu, saklar, gunting, dan styrofoam untuk menjadi alat. Buat satu lagi, tadi betul ya. Ada kan yang punya kita siapkan 2 buah baterai dan ukuran seperti ini. Masukkan saklar. Hubungkan dengan baterai. Kemudian kita nyalakan ya. Dan ini adalah contoh rangkaian paralel. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan videonya. Sekarang kalian akan mencoba membuat rangkaian seri dan paralel. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kemarin kan Ibu sudah
mengasih tahu untuk kalian membawa alat-alat untuk membuat rangkaian listrik. Sekarang coba alat-alatnya disiapkan ya. Kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Coba siapkan semuanya di atas meja. Nah. Udah siap semuanya? Udah siap buat mencoba membuat rangkaian listrik? Nah, coba sekarang kita mulai ya. Stop, dimulai untuk membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan membagikan LKPD kalian dulu. LKPD ini ada cara-caranya membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Setelah kalian membuat, kalian isikan hasil percobaan kalian, ya. Tulis hasil percobaannya di dalam LKPD-nya, ditulis ya. Sudah paham? Rangkaian, kalau rangkaian paralel ini disusun ini ya, tidak sejajar. Nah, ini mau coba apa dulu nih? Membuat rangkaian apa dulu? Paralel. Kalau rangkaian paralel, rangkaiannya di apa caranya? Bercabang ya, bersusun, tidak sejajar nantinya. Nanti kalian membuatnya, kalau rangkaian seri disusun secara apa? Sejajar. Untuk paralel bercabang ya. Sudah semua? Sudah selesai pembuatan rangkaian listrik dan paralelnya? Sudah? Nah, kalau sudah menuliskan hasil kesimpulan praktiknya belum di LKPD-nya? Sudah. Nah, Ibu minta dari hasil kalian nanti perwakilan setiap kelompok maju untuk membacakan hasil prabitur kalian. Ya, untuk ke depan. Sekarang kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil prabiturnya, kegiatan pembuatan rangkaiannya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lainnya ikut padam. Jika rangkaian listrik seri terdiri dari 2 atau lebih alat listrik atau lampu. Yang kedua, tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang listrik di mana alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya dipadam. Rangkaian paralel dapat ditemukan di rumah dan di lalu lintas. Itu hasil praktek kalian. Coba kita menyalakan lampunya. Itu rangkaian apa kita? Seri. Rangkaian seri dinyalakan. Teman-teman perhatikan ya. Ini rangkaian seri disusunnya secara apa nih? Sejajar. Coba yang rangkaian paralelnya. Ini rangkaian paralel dan rangkaian seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik seri. 1. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Tuliskan 3 ciri. 2. Rangkaian listrik memiliki lebih dari 1 aliran listrik, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan membuat rangkaian
rangkaian seri rangkaian listrik. Ini rangkaian apa? Rangkaian Disusun secara? Coba dinyalakan ya. Nyala ya. Coba rangkaian serinya. Tuh, alhamdulillah nyala. Ini rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ini Ibu kasih pin ya buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3. Tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri terdiri dari 2 atau lebih alat listrik lampu yang dibutuhkan ke satu daya lewat satu rangkaian dengan cara disusun secara berjejer. Rangkaian listrik seri apabila salah satu lampu dimatikan maka lampu yang lain akan ikut mati. Tuliskan 3 rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada cabang lain sehingga alat listrik lain tetap nyala. Coba sok dinyalakan untuk rangkaiannya. Rangkaian apa dulu itu yang mau dinyalakan? Sok, rangkaian apa itu? Seri. Disusun secara? Iya, berjajar. Terus yang kedua, rangkaian apa yang kalian buat? Nah, nyala dua-duanya ya. Kalian berhasil. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ini buat teman-temannya ya. Kalian dan teman-teman. Kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kegiatan percobaan. Tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik seri. 1. Rangkaian seri listrik secara berurutan dan tidak bercabang. 2. Jika salah satu lampu padam, maka yang lain pun ikut padam. 3. Rangkaian listrik memiliki 1 atau 2 aliran listrik. Tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik memiliki lebih dari salah satu aliran listrik. 2. Membutuhkan banyak komponen dan biaya pun cukup besar. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Itu hasil praktek kalian. Coba nyalakan lampunya. Itu rangkaian apa? Paralel. Satunya? Rangkaian seri. Dari rangkaian paralel disusun secara apa? Susun. Disusun apa ber? Kata. Rangkaian seri? Rangkaian berurutan. Secara sejajar. Terima kasih buat kelompok 4. Nah, tadi kalian telah melakukan kegiatan membuat rangkaian seri dan paralel. Kegiatannya seperti ini ya. Ini rangkaian seri disusun secara berjajar. Ini rangkaian paralel disusun secara bersama ya. Kesimpulan dari praktikum rangkaian listrik seri dan paralel dapat disimpulkan sebagai berikut. Rangkaian listrik seri terdiri dari 2 atau lebih alat listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian dengan cara disusun sejajar. 2 rangkaian seri apabila salah satu lampu dimatikan atau dilepas, maka lampu yang lain akan ikut mati. Ketiga, nyala lampu di rangkaian seri lebih redup karena lampu terhubung melalui satu jalur sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua lampu dan terbagi dengan banyaknya lampu yang dialiri listrik. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel terdiri dari 2 atau lebih alat listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat rangkaian listrik disusun secara bercabang. Rangkaian listrik paralel apabila salah satu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah,
Di rangkaian paralel, nyala lampunya lebih terang karena adanya percabangan mengakibatkan setiap lampu mendapatkan energi listrik yang sama. Itu kesimpulan dari praktikum pembelajaran hari ini ya. Dalam pembelajaran tadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Dikerjakan ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah mengerjakan semua soal yang telah Ibu berikan. Nah, Ibu mengambil ya. Kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Hampir semuanya sudah bisa menyebutkan ciri-ciri rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan perbedaan dari rangkaian tersebut. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira menurut kalian pembelajaran apa yang menurut kalian menyenangkan? Nah, kalau yang menurut kalian sulit itu? Mencari informasi dalam teks. Informasi dalam teks, ya. Membuat rangkaian listrik. Itu pengalaman kalian dalam pembelajaran. Kira-kira kesimpulan pembelajaran yang kalian dapat hari ini apa aja? Teks informasi adalah teks yang mengarahkan pada proses pembelajaran. Teks eksplanasi adalah teks berupa suatu proses sains berupa sains. Terus, apalagi kesimpulannya? Rangkaian listrik seri disusun secara berjajar. Kayak apalagi? Rangkaian listrik paralel disusun secara bercabang. Tadi kita mempelajari tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk besok, kalian akan mencoba membuat rangkaian campuran seri dan rangkaian listrik ya. Persiapan lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa